Membangun usaha dengan memanggul status sebagai putra orang nomor 1 di Indonesia membutuhkan kehati-hatian ekstra. Jika salah melangkah, tuduhan aji mumpung bisa dengan gampang dialamatkan ke perusahaan. Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, paham betul pentingnya bisnis yang sehat dan menguntungkan tanpa harus membawa-bawa nama besar sang ayah. Gibran memiliki beberapa bisnis, salah satunya Markobar atau martabak Kota Baru yang sudah tak asing di telinga warga Solo, Jawa Tengah. Berdiri sejak 1996, merek dagang ini sesungguhnya bukan miliknya. Gibran baru bergabung sekitar 2014 dan memperbarui usaha martabak ini agar lebih mudah masuk ke pasar anak muda. Wah, Mas Gibran, repot-repot. Halo Mas, apa kabar? Kenapa tuh memilih? Iya, ini kan kalau bisa dilihat di sini kan ada topping. Ya martabak zaman sekarang bisa dibilang kayak gitu ya, ada KitKat. Kenapa tuh memilih itu? Ya kita memang sasarannya anak muda. Jadi kan anak muda kan pengen yang aneh-aneh, pengen yang apa bisa dimakan bareng-bareng sama teman-teman. Iya. Ya konsepnya seperti itu. Konsepnya seperti itu. Inovatif dan mengikuti tren menjadi ide awal terbangunnya The New Markobar. Hanya dalam tempo 1 tahun, Markobar bisa membuka 4 cabang di Pulau Jawa. Masing-masing cabang memiliki konsep yang berbeda. Di Jakarta, konsep yang ditawarkan adalah takeaway. Sementara di Solo dan Semarang, outlet Markobar memiliki konsep kafe dengan kapasitas hingga 100 orang. Kalau nggak salah yang di Jakarta itu kan hanya konsepnya take away. Ya, Sementara take away. yang di Solo ini kan cafe gitu. Kenapa itu Mas ada perbedaan seperti itu? Enggak sih, apa kita pengen ini aja sih, pengen lihat respon pasar. Kan memang sebuah kafe yang menyajikan martabak itu kan memang belum ada ya. Kita pengen lihat respon pasar itu seperti apa. Jadi yang di Solo ini kita memang bentuknya kafe, yang di Jakarta itu sistemnya hanya take away aja. Memang beda-beda. Beda, Iya. sengaja dibuat berbeda. Sengaja dibuat beda untuk eksperimen juga. Lebih enak mana? Kalau duitnya lebih enak yang take away aja. Take away lebih banyak Iya, gitu iya. ya pendapatannya justru. Tapi untuk branding, untuk menyasar anak muda yang konsep seperti ini bagus banget. Oke. Tidak seperti gerai martabak lain, Markobar hanya menyediakan martabak manis dengan beragam rasa. Penyajiannya juga berbeda. Adonan matang yang tidak dilipat menjadikan martabak ini tampak seperti pizza. Unggulannya, martabak 8 rasa dengan rasa coklat meses, keju, coklat Silver Queen, Oreo, Dairy Milk, KitKat, Cadbury, dan KitKat Green Tea. Markobar akan mengeluarkan menu terbaru dengan 12 rasa. Potongan martabaknya pun akan lebih besar. Loyal customer kadang-kadang kan apalagi ini namanya sekarang udah terkenal Markobar punya Mas Gibran gitu. Kadang-kadang orang kan hanya datang untuk ini karena Mas Gibran gitu. Nah itu berpengaruh nggak sih, maksudnya ya orang yang hanya mengicip sekali atau yang akan jadi loyal customer? Enggak sih, untuk kita bisa menilai sebuah warung itu dia dari awal sampai 3 bulan jalan itu bagus nggak, dan setelah 3 bulan itu masih bagus lagi nggak. Ini kan udah 1 tahun berjalan kan, grafiknya kan masih bagus ya, itu artinya orang kesini tuh nyari makan martabaknya, bukan nyari saya. Itu. Kira-kira inovasi apa sih yang kedepannya akan Mas Gibran lakukan dengan Markobar ini? Yang pasti, selain yang 16 rasa yang itu? pasti inovasi produk tadi. Terus
kita tetap gencar di sosial media, terus kita yang pasti kita penetrasi ke tiap kota. Masih banyak mimpi yang ingin dicapai. Gibran menargetkan dalam waktu 1 tahun bisa membuka minimal 6 cabang baru di berbagai kota di Indonesia. Tentunya hal ini bukan hal mudah. Ada beberapa kendala. Salah satunya adalah modal investasi yang tinggi di kota-kota tertentu. Ini karena Gibran dan rekan tidak mau membuka franchise atau waralaba sehingga semua modal masih ditanggung sendiri. Kenapa nggak mau franchise? Kenapa nggak franchise itu ini kita pengen pakai modal sendiri, kita pengen bener-bener profitnya bener-bener bisa kita ambil sendiri gitu. Terus yang jelas saya pengen saya dan partner saya itu jadi operatornya, jadi bukan orang yang membeli franchise gitu. Jadi kita bener quality controlnya benar-benar bisa kita Seterusnya jaga. akan seperti gitu. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Yang paling seru selama saya ikut sama Mas Gibran itu dia orangnya yang pertama sih sulit ditebak orangnya. Dia kalau dia sukanya sih diajak ngobrol serius. Terus yang bikin saya sendiri bingung waktu kalau dia marah. Kalau ada sesuatu yang dia nggak suka atau gimana, mesti negurnya nggak langsung ditatap muka, tapi dia diam dulu, habis diam baru tahu. Tapi kalau enaknya dia peduli sama karyawan-karyawannya. Semua di sini ada trouble seperti apa, dia langsung datang sendiri. Markobar sudah meraup untung. Dalam waktu 3 bulan saja, bisnis ini sudah balik modal. Walaupun bisnis martabak fusion ini sangat tergantung selera masyarakat, Gibran dan rekan yakin bisnis ini tidak akan mati. Menurut mereka, jika martabak konvensional masih langgeng hingga berpuluh-puluh tahun, Markobar juga bisa bertahan lama. Kini Gibran dan partnernya fokus dalam pengembangan produk dan memperbanyak outlet Markobar di seluruh penjuru tanah air. Untungnya berarti juga sudah dinikmati gitu ya? Udah bisa dinikmati. Udah bisa dinikmati. Untungnya biasanya buat apa tuh Mas? Biasanya buat apa? Ya buat anak istri lah. Hasrat berbisnis Gibran tidak berhenti sampai di Markobar saja. Ia jeli melihat peluang dari masalah yang ia hadapi saat gedung serbaguna milik sang ayah Graha Sababwana memerlukan catering untuk sebuah acara. Dan disitulah menjadi momen lahirnya sebuah catering bernama Cili Pari. Cili Pari adalah sebuah catering atau jasa boga yang dibangun oleh Gibran sendiri 6 tahun silam. Cili berarti cabai yang melambangkan semangat. Sementara pari atau padi diambil dari bahasa Jawa yang merupakan simbol kemakmuran. Saat itu, Gibran yang masih berusia 22 tahun tidak ragu membangun sebuah bisnis walaupun belum punya pengalaman. Ciri khasnya dari Cili Pari ini apa sih Mas? Ciri khasnya kalau kita masakan fokusnya ke masakan tradisional Jawa.
masakan tradisional Jawa yang udah looks-nya udah kita modernkan. Gitu. Terus yang itu tadi konsep one ya kayak semacam one stop wedding solution. Ya, yang kita punya segala macamnya itu. Dekorasi, souvenir, undangan segala macam. Biar nggak ribet kalau orang nikah. Apa tuh kendala yang paling sulit di awal ya? Di awal banyak banget. Kan kalau namanya catering itu beda dengan restoran ya. Kalau ada restoran baru gitu kan orang pasti pengen nyobain ya. Kalau ada catering baru nggak mungkin orang pengen nyobain. Ini ada restoran baru nyobain itu kan pasti kayak gitu. Kalau orang misalnya pengen nikah 2 bulan lagi gitu, nyobain catering baru itu nggak mungkin. Jadi memang 2 tahun pertama itu kita nyari benar-benar nyari customer trust ya. Itu sih. Perjalanan Gibran membangun bisnis pertamanya jauh dari kata mulus. Apalagi modal yang dibutuhkan tidak sedikit. Gibran mendapatkan modal dari pinjaman bank, walaupun jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang ia ajukan. Karena itu, ketika baru berdiri, Chili Pari hanya menerima order untuk acara-acara kecil. Saat ini, Chili Pari bisa melayani hingga 10.000 porsi per minggu. Tetapi selain banjir pesanan, Chili Pari juga sering menanggung kerugian. Pernah ada kerugian nggak sih Mas? Pernah ada kerugian nggak? Mengalami kerugian? Kerugian ya sering. Kadang-kadang ada customer yang pesen catering terus nggak bayar, sering juga. Atau mungkin kadang-kadang ada customer yang misalnya pesen catering 1.000, tapi ternyata pas acaranya yang datang 2.000 tamu. Ada juga yang seperti itu. Macam-macam customer di sini. Mengatasinya gimana tuh Mas? Maksudnya kalau dalam ya kalau bisnis ya rugi pastinya harus mengejar atau harus ngambil dari mana, itu gimana tuh Mas? Ya itu kalau yang misalnya nggak bayar tadi biasanya sih biasanya kita punya budget khusus untuk kejadian-kejadian yang nggak terduga seperti itu. Meski pernah merugi, Gibran tak berputus asa. Dalam 10 tahun ke depan, ia tak hanya ingin Chili Pari bertahan di tengah persaingan, tapi juga bisa berkontribusi dalam melestarikan masakan khas Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Terus Mas Gib dalam menjalani bisnis ini kan Mas Gib sendiri kan ya? Sendiri. Ada nggak sih nilai-nilai dari keluarga atau mungkin Mas Gib melihat dari keluarga Mas Gib yang dipegang begitu dalam menjalani bisnis ini? Yang penting harus jujur, sabar menghadapi customer, itu aja. Memang customernya seperti apa sih Mas? Memang kalau macam-macam. jasa itu kan iya harus berhadapan dengan macam-macam. Ada yang bisa diajak ngobrol, ada yang susah, ada yang requestnya banyak, ada yang banyak komplain, nggak masalah. Nggak masalah semuanya. Sedikit ngobrol-ngobrol mengenai ini Mas, teknologi sekarang kan sosial media semua. Chili Pari ini masuk nggak sih ke dalam mungkin teknik marketingnya apanya semua punya website kah? Sosial media, website kita punya semua. Tapi kalau Chili Pari itu kan customernya kebanyakan bapak dan ibu yang bapak ibu yang usia 50-an ya. Jadi kalau sosial media sih lebih mengena ini ke markobar dan yang lain-lain. Oh gitu. Ya, jadi nggak terlalu signifikan ya perubahannya untuk ini. Yang kita kalau di sini marketingnya masih tradisional kok, masih pakai leaflet, brosur segala macam, ikut pameran. Masih seperti itu tradisional. Kalau markobar, pasta buntel kan lebih ke anak muda, otomatis kita pakai sosial media. Gibran meluaskan usahanya dengan membuka bisnis makanan baru bersama 4 temannya, yaitu Pasta Buntel.
Baru-baru ini, Gibran merintis bisnis kuliner lagi bersama 4 rekannya. Yang satu ini diberi nama Pasta Buntel. Ini adalah perpaduan makanan Barat dan Indonesia. Mas Gib, Pasta Buntel ini sebenarnya konsepnya apa sih? Ide awalnya itu membuat pasta buntel itu dari mana? Enggak sih, ide awalnya justru dari teman saya. Ini kan bisnisnya berempat. Oke. Gitu. Jadi memang ada teman saya namanya Jeffrey, dia memang bisa masak. Ini memang konsep utamanya adalah kita pakai pasta tapi kita masak pakai bumbu-bumbu khas Indonesia. Jadi pakai bumbu rendang, sambal mata, sambal hijau, terus kita bungkus pakai daun pisang. Terus habis itu kita bakar pakai arang. Ini konsepnya Itu seperti itu. Ini ya, ide konsep baru ya, belum Iya, ada iya. di mana-mana. Terus awal bikin ini sudah di tempat seperti ini atau? Oh belum, sebelumnya di kaki lima di pinggir jalan kita cuma pakai food kecil sama pakai tikar kalau bakar. Habis itu digusur, pindah sini. Digusur. Iya. Kenapa? Ya Digusur. memang nggak boleh, bukan lahan buat jualan. Oh, oke. Terus kenapa nggak bikin lagi kaki lima di tempat lain, malah bikin restoran seperti ini? Enggak sih, saya yakin kalau misalnya dulu di kaki lima ya itu satu hari paling 20 sampai 30 porsi lah. Kalau di sini kan bisa sampai ratusan porsi. Jadi memang saya niatnya sih membesarkan pasta buntel. ini ya. Orang Indonesia kan ya nggak terlalu, maksudnya kalau nggak nasi nggak makan gitu kan. Itu gimana tuh Mas? Menemukannya gitu. Maksudnya kadang-kadang kan orang ya mungkin untuk hanya coba sekali 2 kali gitu, atau gimana untuk strateginya untuk mempertahankan, oh ini pasta orang pasti mau datang terus, mau ini terus. Dulu waktu di kaki lima kan kita cuma ngeluarin satu rasa aja. Pas pindah ke sini baru kita explore rasa-rasa yang lain. Jadi nanti tiap bulannya kita keluarin terus yang rasa-rasa baru. Tapi hanya di pasta aja, kemungkinan mungkin nggak nanti ada nasi. Bisa. Bisa aja. Pokoknya konsepnya sih kita bahan baku yang dari luar negeri kita Indonesiakan. Itu aja. Kendati baru berjalan sekitar 3 bulan, tren penjualan pasta buntel menanjak dari hari ke hari. Target Gibran, dalam 3-4 bulan ke depan, bisnis ini sudah bisa balik modal. Kalau kita lihat dari sejarah kita dulu, kita kan pertama di Food Street dan salah satu media kita cuma sosial media itu Instagram, cuma itu. Nah, mungkin kalau kita lihat emang pasarnya di situ tuh kan emang anak-anak muda ya. Nah, makanya mungkin terbawa sampai sini bahwa pasar itu yang masuk masih ke sini. Cuma yang terjadi setelah kita buka kafe ini, mulailah keluarga-keluarga itu mulai masuk. Cuma walaupun dulunya kita nggak fokus ke keluarga, cuma ternyata itu bisa diterima ke keluarga. Dan itu yang menjadi dorongan kita, oh kita punya pasar baru nih, kita harus garap ini. Gitu. Saat ini, pasta buntel hanya menjual satu macam makanan dengan 6 rasa berbeda. Dalam satu hari, penjualan bisa mencapai 100 sampai 150 porsi dengan harga satu porsi antara 17 sampai 20 ribu rupiah. Yang unik, pasta buntel tidak disajikan di atas piring. Jadi gini, kenapa kita nggak pakai piring, terusan nggak pakai pokoknya alas selain yang bisa dipakai lagi, karena jadi setiap seminggu atau 2 minggu sekali ada salah satu komunitas juga. Jadi mereka komunitas daur ulang lah, daur ulang sampah kertas terutama. Itu sama mereka dibikin kerajinan tangan, jadi win-win solution juga lah gitu. Kita membesarkan punya mereka, secara nggak langsung mereka nanti kan juga mungkin promosi ini dari tempat kita gitu. Menjalankan usaha milik sendiri ataupun berkongsi dengan orang lain, menurut Gibran memiliki seni masing-masing. Ini kan berempat ya. Kalau yang Cili Pari tadi berbeda, Mas Gibran sendiri. Susah nggak sih Mas untuk bisnis sama partner? Ya sama aja sih. Kalau di Cili Pari kan pengambilan keputusan kan bisa lebih cepat ya, karena kalau sini kan harus berunding dulu segala macam. Sama aja. Mas Gibran selama ini kan mostly kebanyakan bisnisnya kuliner ya.
visi ke depannya apa sih? Kenapa Mas Gibran tuh mau fokus di bisnis kuliner? Terus kemudian ke depannya gimana? Apa memang mau bikin bisnis kuliner lagi yang besar yang sampai se-Indonesia atau gimana? Ya, yang jelas sih tetap fokus di kuliner. Dan memang visinya adalah kita mulai dulu yang dari kecil dari Solo. Kalau laku baru kita sebarkan di kota-kota lain. Seperti Markobar kan awalnya dari Solo, dari kaki lima kita buka di Jogja, Semarang, Jakarta, Surabaya. Kedepannya mau nggak akan se-Indonesia gitu, seluruh Indonesia? Iya, harus. Ada. Iya. Kalau Markobar ini udah ada rencana internasional malah. Oh. Kan kita akhir bulan anak-anak Markobar udah ini ada ikut basar di Manila. Kalau untuk tipsnya sendiri gimana sih biar kuat untuk dia pasti kan Mas Gibran juga bilang dalam 2 tahun awal itu masih harus cari ini sendiri, masih belum bisa lah untuk hidup gitu. Gimana caranya agar bisa kuat? Ya kerja keras aja. Terus kalau di bisnis kuliner tuh harus konsisten di rasa. Itu aja. Bagi Gibran, menjadi wirausahawan adalah soal kegigihan dan keberanian mengambil risiko. Keberhasilan ditentukan oleh kerja keras, bukan asal-usul.